Acara pembukaan pagi ini akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang kami hormati, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Baseng, para pejabat pimpinan tinggi, seluruh wideiswara, para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 Kementerian Kesehatan tahun 2021 dengan tema mewujudkan upaya kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing global di era disruptif. Pagi ini, Senin 21 Juni tahun 2021 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pagi ini kepada seluruh hadirin kami mohon berdiri, marilah kita dengarkan bersama-sama dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami silakan.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Hudori. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, yang kami hormati para pejabat dan peserta pelatihan PKN 2 serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan doa kali ini akan kami laksanakan secara Islam. Mohon yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Engkau masih memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan. Sehingga pada hari ini kami mampu melaksanakan pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2021 ini. Untuk itu ya Allah, kami mohon kiranya acara ini terlaksana dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Karunikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Tanamkan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, serta jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Allahumma aghnina bil ilmi, wa jazzina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan takwa, dan perindahlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, ya Aziz Zahuwar, fa ya mujibas sa'ilin. Engkau adalah zat yang maha perkasa, maha pengampun, lahi maha mengabulkan segala permohonan. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, dengarkan pinta kami, kabulkan permohonan kami, serta ijabah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Kepada Ibu Kirana Pritasari, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara yang diwakili oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN, Bapak Baseng, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Lembaga Administrasi Negara, serta instansi lain yang hadir pada pagi hari ini, dan yang berbahagia dan kami banggakan, seluruh peserta PKN tingkat 2 Angkatan 14 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bertemu, mengikuti acara pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 Kementerian Kesehatan tahun 2021 ini, yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, yang kita selenggarakan secara virtual. Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin melaporkan secara singkat penyelenggaraan PKN tingkat 2 kali ini. Dasar hukum kegiatan PKN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS.
serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dan izin prinsip penyelenggaraan PKN tingkat 2 dari Lembaga Administrasi Negara, serta mengacu kepada Surat Edaran tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021. Bapak Menteri Kesehatan, kami melaporkan tujuan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini untuk membentuk kompetensi kepemimpinan strategis yang merupakan kompetensi manajerial untuk menjamin akuntabilitas jabatan. Dan kompetensi yang akan diraih adalah membentuk kepemimpinan strategis dalam rangka menghadapi dinamika organisasi, mampu membangun sinergi di kalangan stakeholders, sekaligus penggerak perubahan di instansinya, serta memimpin pengelolaan keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Peserta PKN 2 kali ini sejumlah 60 orang, dengan peserta laki-laki 32 orang dan peserta perempuan 28 orang. Dengan rincian asal instansi, 29 orang berasal dari Kementerian Kesehatan dan 31 orang di luar Kementerian Kesehatan. Untuk Kementerian Kesehatan, untuk kantor pusat sejumlah 2 orang, dari rumah sakit vertikal 20 orang, dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan 2 orang, dari BBPKM 1 orang, dari KKP 1 orang, dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan 2 orang, dari Puslitbang 1 orang. Di luar Kementerian Kesehatan, instansi yang mengikuti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 orang, Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2 orang, BKKBN 11 orang, Kementerian Sosial 2 orang, Kementerian PAN dan RB 2 orang, Kepolisian Republik Indonesia 5 orang, dan dari tingkat kabupaten kota, dari Dinas Kesehatan dan OPD yang lain, dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Musirawas, serta Kabupaten Solok. Penceramah dan pengampu materi berasal dari para pejabat tinggi media dan para praktisi, kemudian para pengampu, para widya iswara dari Lembaga Administrasi Negara dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Penyelenggaraan PKN 2 kali ini dilaksanakan selama 887 jam pembelajaran dengan rincian 27 hari pembelajaran on campus dengan blended learning, terdiri dari distance learning dan klasikal, serta 74 hari untuk pembelajaran off campus. Sebelum agenda pembelajaran ini dimulai, dilaksanakan asesmen psikotes dan dilanjutkan dengan pembelajaran yang terdiri dari 4 agenda, meliputi agenda mengelola diri yang membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri, self-mastery, untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas. Dilanjutkan dengan agenda pembelajaran kepemimpinan strategis yang membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Agenda manajemen strategis membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis diagnostik, perumusan
serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman, best practices, serta advokasi. Metode pembelajaran pada PKN 2 ini meliputi ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi tanya-jawab, curah pendapat, diskusi kasus untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, saling menghargai dan tukar informasi, serta memperkaya gagasan. Visitasi agenda pembelajaran dan visitasi kepemimpinan nasional dilakukan di institusi pemerintah ataupun BUMN dan swasta agar mendapatkan contoh dalam pengembangan implementasi kepemimpinan strategis. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan perangkat pembelajaran, menggunakan Learning Management System, si Pintar, Sistem Informasi Pelatihan BPPK Jakarta, dan pembelajaran dilakukan secara tatap muka maupun secara virtual learning. Pembiayaan PKN 2 kali ini dibebankan pada DIPA Satker Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, sedangkan untuk biaya penyelenggaraan dalam pembelajaran selama off-campus dibebankan kepada masing-masing instansi peserta. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mengingat padatnya kegiatan pembelajaran serta situasi di masa pandemi ini, kami selalu berdoa dan berharap untuk bisa melakukan sebaik mungkin penyelenggaraan PKN 2 kali ini dan senantiasa mengharapkan seluruh peserta bisa menjaga kesehatan, kebugaran, serta dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran ini dengan baik dan mencapai prestasi yang terbaik. Akhir kata kami mohon berkenan Bapak Menteri Kesehatan untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 tahun 2021 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kirana Pritasari, Pelaksana Tugas Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan fakta integritas oleh perwakilan peserta kepada seluruh peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 Kementerian Kesehatan tahun 2021. Kami mohon berdiri. Fakta integritas. Kami peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 tahun 2021 Kementerian Kesehatan bersedia 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Menjaga perkataan, perilaku, sikap, dan saling menghormati, serta menghargai fasilitator, antar peserta, dan penyelenggara. 3. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. 4. Tidak melakukan plagiarisme dan melibatkan ghostwriter dalam pembuatan semua produk pembelajaran. 5. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada fasilitator maupun penyelenggara. 6.
wajib tinggal di asrama selama on kampus dan tidak meninggalkan kegiatan pembelajaran, kecuali setelah mendapat izin dari penyelenggara. Dan 7. Dinyatakan gugur sebagai peserta dan dikembalikan ke instansi apabila melalaikan serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian fakta integritas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Jakarta, 21 Juni 2021. Kepada seluruh peserta kami silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mohon perkenan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Paseng, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati PLT Balai Pengembangan Pegawai Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang kami hormati para pimpinan instansi peserta yang hadir pada saat ini, yang kami hormati para fasilitator, para undangan, dan para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-14 tahun 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto, MSc, yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir secara bersama-sama dengan kita, dan kepada kami diberikan amanat untuk menyampaikan beberapa hal yang strategis kepada kita semua, khususnya kepada peserta yang sekiranya dapat meningkatkan motivasi kita semua di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah di era pandemi ini dan pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa hadir di dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan kami mewakili jajaran pimpinan Lembaga Administrasi Negara menyampaikan apresiasi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Kesehatan beserta seluruh jajarannya yang selama ini telah bersinergi dengan Lembaga Administrasi Negara melaksanakan tugas yang sangat strategis, yaitu mengembangkan kompetensi para calon JPT Pratama maupun yang sudah duduk JPT Pratama. Kami berharap kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat kita pertahankan, bahkan dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Hal ini sangat penting mengingat peranan JPT Pratama di seluruh Indonesia sangatlah strategis. JPT Pratama lah yang mengeksekusi visi-visi daripada Bapak Menteri, karena JPT Pratama memiliki tugas untuk mengimplementasikan kepemimpinan strategis
agar visi daripada pimpinannya termasuk Bapak Menteri dapat kemudian dieksekusi dengan baik di lapangan. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu isu strategis yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kita saat ini termasuk saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 berada di suatu era yang kita kenal dengan VUCA. VUCA itu adalah akronim singkatan dari volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yang intinya kita berada di suatu era yang sangat tidak menentu, perubahannya sangat cepat. Hal ini dimungkinkan karena adanya revolusi industri 4.0. Di mana dengan kehadiran teknologi informasi seperti artificial intelligence, Internet of Things, termasuk robotik, itu kemudian membuat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan cepat. Dalam kecepatan itulah lahir sejumlah ketidakpastian, sejumlah uncertainty. Kita dituntut untuk bergerak cepat karena teknologi informasi mempercepat pelaksanaan kegiatan kita. Teknologi informasi juga memicu peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan teknologi informasi, pengetahuan dapat diakselerasi. Apa yang menjadi tuntutan di negara maju dengan cepat dapat pula menjadi tuntutan di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, di sisi lain pada saat ini kita juga diperhadapkan pada suatu era yang kontradiktif dengan era VUCA tadi, yaitu kita berada di era pandemi COVID-19. Kehadiran pandemi di tengah kita, tentu kita sama mengetahui, menghadirkan keterbatasan-keterbatasan. Menghadirkan pembatasan-pembatasan. Sehingga tidak berlebihan rasanya kalau kita menyatakan bahwa saat ini kita berada di era paradoks. Yaitu di sisi lain, teknologi informasi menginginkan kita bergerak cepat, tetapi pandemi COVID-19 menuntut kita untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Dalam situasi seperti inilah, maka peranan pengetahuan menjadi sangat penting. Para JPT Pratama dalam hal ini peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 menjadi sangat penting untuk memiliki pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memungkinkan saudara-saudara bisa menggeliat, bisa berselancar di tengah dua titik ekstrim ini, yaitu era VUCA dan era pandemi. Kita tentu tidak mau kinerja instansi pemerintah menurun, karena pada dasarnya pelayanan masyarakat tetap dituntut untuk berjalan lebih seperti biasanya. Oleh karena itu, di era saat ini dibutuhkan organisasi eksekusi yang agile, yaitu suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan unit eselon 2 yang serba cepat, mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks itulah, maka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini menjadi sangat relevan untuk kita laksanakan. Karena nantinya saudara-saudara yang menjadi peserta akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memungkinkan saudara dapat memimpin organisasinya secara agile, secara lebih cepat, sehingga kinerja instansi
dapat tetap meningkat meskipun kita berada di dua titik ekstrim tadi, yaitu era VUCA yang penuh dengan uncertainty dan era pandemi yang mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan. Tadi oleh Ibu Kirana Pritasari sudah dijelaskan kepada saudara, dilaporkan tentang kompetensi yang akan saudara pelajari. Secara garis besar, ada 3 yang ingin saya tegaskan di sini. Pertama, dalam pelatihan ini, saudara dituntut untuk bisa memiliki kemampuan di dalam mengelola diri. Seorang pemimpin yang hebat haruslah pemimpin yang mampu menguasai dirinya, tidak dikuasai oleh pihak lain. Yang kedua, saudara juga dituntut untuk mampu mengelola orang lain. Karena pada dasarnya seorang pemimpin haruslah orang yang berpengaruh. Dengan kemampuan mengelola orang lain, maka pengaruh saudara bisa tanamkan pada stakeholder saudara, sehingga apa yang saudara cita-citakan, yang ingin diwujudkan secara cepat, secara agile, akan mendapatkan dukungan dari atasan saudara, dari bawahan, maupun dari kolega saudara. Yang ketiga, seorang pemimpin haruslah mampu menguasai tugasnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, saudara akan belajar tentang konsep organisasi yang agile, yang cepat, konsep organisasi yang learning organization. Kombinasi daripada ketiga aspek inilah, yaitu kemampuan menguasai diri, kemampuan menguasai orang lain, dan kemampuan menguasai tugas, akan membentuk diri saudara menjadi seorang pejabat struktural eselon 2 atau JPT Pratama yang handal, yang sangat dibutuhkan di era pandemi dan era VUCA ini. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, demikian hal-hal penting yang strategis yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri atas sinergi dengan lembaga administrasi negara yang sudah terjalin selama ini. Semoga kerjasama ini dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Dan kepada para peserta, kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada saudara, selamat atas terpilihnya saudara mengikuti pelatihan ini, dan selamat belajar berada di dalam learning community, belajar membangun jejaring dan mengembangkan kompetensi. Demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Baseng, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI yang telah berkenan memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekaligus membuka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 Kementerian Kesehatan tahun 2021 secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami silakan. Yang saya hormati Ibu Kirana sebagai PLT Dirjen PPSDM, Pak Deputi, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini sebenarnya saya ingin bertemu langsung. Cuma saya juga menyadari bahwa kondisi pandemi di Jakarta dan di beberapa kota besar di Indonesia tidak baik. Sehingga kita harus memastikan kita melakukan sebanyak-banyaknya aktivitas kembali melalui daring untuk melindungi diri kita maupun keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar kita. Bapak Ibu, saya sendiri berharap bahwa nanti ada waktu khusus di mana saya sesudah pandemi ini selesai, insya Allah bisa hadir secara fisik untuk berdiskusi
dengan para calon pimpinan di kementerian, lembaga, di pemerintah Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa kita kendalikan sehingga kesempatan itu bisa terbuka. Kenapa saya ingin lakukan itu? Karena sekali lagi, teman-teman, yang namanya pendidikan leadership itu mirip dengan pendidikan kedokteran. Pendidikan leadership bukan hanya pendidikan di tataran ilmu saja, atau pendidikan yang memang bisa disampaikan dengan membaca. Pendidikan leadership itu lebih luas jangkauannya. Kalau kita lihat bagaimana jenis pendidikan dilakukan atau yang kita alami sejak kecil, di tataran yang paling dasar, kita dilatih pendidikan di tataran fisik, dengan olahraga supaya badan kita sehat. Kemudian kita naik ke tataran yang lebih tinggi, kita diberikan pendidikan di tataran akal, di mana kita diajari matematik, kita diajarin ilmu pengetahuan alam, supaya akal kita terlatih. Di tatarannya lebih tinggi, kita diberikan pendidikan di tataran hati, di mana kita tahu bagaimana musik yang baik, mana musik yang tidak baik. Kita tahu mana lukisan yang indah, mana lukisan yang tidak indah. Kita tahu mana daerah atau kota yang ditata dengan rapi, mana kota yang ditata dengan berantakan. Itu adalah pendidikan di level hati, ya, di level perasaan. Bagaimana kita bisa menata dan melatih perasaan kita. Dan memang yang paling tinggi menurut saya adalah pendidikan di tataran jiwa, di mana kita diajari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Teman-teman, pendidikan mengenai kepemimpinan atau leadership itu harus dilakukan di 4 tataran tersebut. Baik di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan di tataran jiwa. Kepemimpinan adalah satu kompetensi yang memang mencakup keempat hal tersebut. Tidak mungkin kita bisa menjadi pemimpin yang terbaik kalau energi kita tidak cukup, kalau fisik kita tidak kuat, karena kita pasti harus melakukan aktivitas yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang bukan menduduki posisi sebagai pimpinan. Pimpinan yang baik harus lebih cakap secara intelektual, karena problem yang dia hadapi, analisa yang dia harus bikin, keputusan yang dia harus ambil, itu harus diambil dengan cepat. Itu sebabnya kenapa pendidikan di tataran akal penting sekali bagi calon-calon pimpinan. Para pimpinan juga harus dididik bagaimana merasakan empati, bagaimana suatu saat dia mendorong organisasinya, dia menyadari kekuatan sosial individu yang ada di dalamnya. Bagaimana dalam dia mengimplementasikan programnya, dia bisa merangkul orang-orang yang bukan langsung menjadi bawahannya. Nah, kepemahaman sosial itu adalah pendidikan di level hati. Sulit seorang pemimpin akan sukses kalau hatinya tidak peka. Sulit pemimpin akan sukses kalau dia tidak bisa merangkul orang-orang di luar lingkup tanggung jawabnya dia untuk bersama-sama bekerja mencapai tujuan yang memang ditugaskan kepada dirinya. Dan yang paling penting, yang saya juga sangat terharu, tadi dibacakan di awal mengenai integritas. Pemimpin itu jiwanya harus benar. Dia harus punya moral kompas. Nur dari ilahi yang diturunkan ke dia harus terus dia poles. Sehingga dia tahu, dia selalu merasa di dalam hatinya, di dalam nuraninya, di dalam nurnya dia,
bahwa ini adalah tindakan yang salah atau ini tindakan yang benar. Itu adalah pendidikan di tataran jiwa. Jadi baik di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan di tataran jiwa, adalah 4 tataran pendidikan yang harus dilalui oleh setiap calon pimpinan bangsa ini. Kalau kita ingin memastikan kita bisa mendapatkan putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin negara dan rakyat kita ke depannya. Bapak Ibu, harapan saya, pendidikan kepemimpinan sama seperti pendidikan kedokteran, sama seperti kita ngajarin anak kita naik sepeda atau berenang. Pertama, tidak mungkin seorang ayah bisa membuat anaknya bisa naik sepeda atau berenang kalau ayahnya sendiri tidak bisa naik sepeda atau tidak bisa berenang. Jadi harus pakai guru. Tapi kalau ayahnya suruh ngajar, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin juga kita bisa melatih anak kita berenang atau naik sepeda dengan cara memberikan presentasi yang sangat bagus, di kelas yang sangat indah, diberikan buku yang tebal, kemudian diharapkan yang bersangkutan keluar, masuk ke kolam renang, bisa berenang. Pendidikan untuk berenang, untuk naik sepeda, untuk jadi seorang dokter, itu harus dilakukan di lapangan. Jadi pesan saya, mudah-mudahan nanti Ibu Kirana bisa membantu merealisasikannya adalah pendidikan kepemimpinan Bapak Ibu. Gurunya itu harus seorang pemimpin benar. Tidak bisa hanya seorang profesor. Karena dia harus tahu bagaimana sebagai seorang pemimpin. Pendidikan kepemimpinan selain dilakukan di kelas, harus dilakukan di tempat kerja. Dengan mentor-mentor yang bisa melatih kita di tataran hati dan di tataran jiwa terutama, untuk memberi contoh dan memberi teladan. Ini adalah contoh perilaku kepemimpinan yang baik. Ini adalah contoh perilaku ketidakkepemimpinan yang baik. Sehebat-hebatnya kita melatih semua calon pemimpin kita di kelas, tetapi begitu dia kembali kerja pemimpinnya tidak ada yang baik, tidak mungkin kita berhasil. Tidak mungkin kita akan berhasil. Yang terakhir, pendidikan kepemimpinan yang baik, hasilnya bukan dilihat dari nilainya. Hasilnya bukan dilihat dari angka raportnya. Atau laporan akhir nilainya berapa. Pendidikan kepemimpinan yang baik akan dilihat oleh masyarakat terhadap hasil kerja yang bersangkutan nantinya. Apakah di tempat kerja dia berhasil mengubah organisasinya dari organisasi yang buruk menjadi organisasi yang baik? Apakah dia di aktivitas sosial sehari-harinya bisa berhasil membangun suatu kelompok yang tadinya tidak ada kegiatannya menjadi kelompok yang aktif melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat? Apakah yang bersangkutan bisa berhasil dilihat jelas oleh masyarakat, bisa memimpin keluarganya sehingga menghasilkan keluarga yang baik dan anak-anak juga yang baik? Itu adalah nilai akhir yang sangat tepat untuk melihat kualitas kepemimpinan seseorang. Terakhir yang saya ingin sampaikan adalah harapan saya, doa saya, mimpi saya. Kalau memang kelas ini adalah kelas yang berhasil, dan saya sangat mengharapkan kelas ini adalah kelas yang berhasil, mungkin 10 tahun lagi, saya bisa diundang ke kelas seperti ini. Dan nanti ada yang bicara ke depan, bisa itu Menteri Kesehatan, bisa itu Menteri Penertiban Aparatur Negara, bisa juga itu Menteri Wanita, yang cerita bahwa saya sengaja mengundang Pak Menkes atau Pak Pensiunan Menkes yang sudah tua ini datang lagi ke kelas seperti ini. Pendidikan kepemimpinan untuk para eselon 2. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu beliau bilang, di depan kita semua, bahwa ada 4 tataran pendidikan yang kita harus lalui, dan keberhasilan seseorang dari bukan hanya dilihat dari nilainya, begitu selesai kelas ini, tapi dilihat dari karyanya di luar. Apakah benar-benar dia bisa mengubah organisasi di mana dia berada,
dia bisa mengubah lingkungan di mana dia berada, dia bisa mengubah rumah tangga di mana dia hidup menjadi lingkungan tempat kerja, organisasi, dan rumah tangga yang baik dan hebat. Dan di akhirnya saya masih ingat Pak Menkes atau pensiunan Pak Menkes itu bicara, kalau pendidikan ini berhasil, kalau kelas ini berhasil, insya Allah 10 tahun lagi akan ada 1 atau 2 atau 3 alumni kelas ini yang menjadi menteri di kementerian lembaga yang lain. Itu adalah satu indikator sukses yang tidak akan diragukan. Dan saya berharap jika salah satu dari teman-teman sampai ke posisi itu, malah kalau bisa jadi presiden dan wakil presiden lebih tinggi dari saya, tolong undang saya. Ya, dengan setulus hati, saya berharap, saya berdoa, dan saya bermimpi. Salah satu dari peserta di sini bisa menjadi orang yang baik seperti saya, atau jauh lebih baik daripada saya. Bangsa yang besar hanya bisa terjadi kalau memiliki pimpinan yang besar. Mari kita bersama-sama membangun pimpinan-pimpinan besar Indonesia ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan PKN tingkat 2 Angkatan 14 tahun 2021 pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN, Bapak Ibu hadirin semua untuk mengabadikan momen pembukaan hari ini dengan foto bersama. Dengan salam sehat, mari kita menyilangkan tangan kanan dengan telapak tangan menempel di dada sebelah kiri. Kami akan pandu Bapak Ibu semua mengarah ke kamera dan tetap tersenyum. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya. Mohon tangannya diturunkan kembali. Dan dengan selesainya rangkaian acara ini, maka berakhir pula upacara pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 Kementerian Kesehatan tahun 2021. Atas bergabungnya Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian pada upacara pembukaan pagi ini, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, dan seluruh undangan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah berkenan hadir pada acara pembukaan pagi ini. Dan dengan demikian, saya Dayo Gantini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.